Selamat datang Bapak Kaper, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Dadi, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak, sekarang kita sedang mengadakan podcast, Pak, salah satu inovasi dari program pencegahan penurunan stunting yang ada di Kecamatan Pataruman, Kobras Pancing, Pak, namanya, dan juga Bestiku, inovasi penurunan stunting Dinas KB. Kalau Bestiku bis konsultasi, jadi kita mengadakan konsultasi juga. Kalau Ngobras Pancing, iya, podcast untuk penurunan stunting gitu, ngobrol bareng gitu, Pak. Salah satu inovasi dari wilayah kita. Kalau sekarang kita tapping, Pak, iya. Iya. Baik, saya izin melaporkan. Selamat datang pada Pak Kaper yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, khususnya di Kota Banjar, Pak. Kami sampaikan bahwa Kota Banjar terdiri dari 4 kecamatan dan jumlah penduduk Kota Banjar sebanyak 209.396. Kemudian salah satunya adalah Kecamatan Pataruman ini sebagai pintu gerbang perbatasan antara Banjar dan Ciamis sebelah selatan. Kemudian dari sebelah utaranya itu perbatasan dengan Ciamis juga, yaitu Kecamatan Cisaga, itu Kecamatan Purwaharja. Kemudian Kecamatan Purwaharja juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kami sampaikan bahwa kami Dinas Pengendalian Penduduk Kota Banjar melalui optimalisasi Kampung KB, kami terus berupaya untuk meningkatkan program peningkatan kualitas keluarga yang sebagai upaya untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan program visi misinya Kota Banjar, Pak. Dengan program pemerintah pusat yaitu dengan Quick Win dan pemerintah Kota Banjar dengan programnya Berdaya. Kami sinergi dengan program itu sehingga kami berupaya terus meningkatkan program-program itu melalui berbagai inovasi. Yang salah satunya adalah program inovasi Bestiku sebagai wahana ataupun sarana untuk menyebarluaskan informasi program-program pusat dan program daerah kepada masyarakat. Bestiku itu ironisnya merupakan agar namanya itu Bestiku, artinya teman dekat. Kami ingin mendekatkan sebagai perwakilan dari pemerintah kepada masyarakat. Ingin mendekatkan bahwa kami ada di masyarakat dan masyarakat juga bersama dan bekerja sama dengan kami dari pihak pemerintah. Itu sebagai analognya seperti itu. Kemudian Bestiku ini merupakan peralihan, Pak. Alih fungsi dari mobil pelayanan. Awalnya Muyan. Ya, kebetulan Kota Banjar yang notabene wilayahnya kecil, di hampir setiap kecamatan itu ada 3 dan 4 sarana pelayanan kesehatan pemerintah, dan ditambah lagi dengan pelayanan kesehatan swasta klinik-klinik yang ada di wilayah yang tersebar di wilayah Kota Banjar, sehingga dalam program pelayanan mobil pelayanan ini kami ada sedikit dengan adanya aturan
terkait dengan pelayanan mobile itu ada berbenturan dengan aturan Permenkes, sehingga kami mengalihfungsikan sarana pelayanan mobile ini ke sarana pelayanan mobile edukasi, itu dengan jargonnya BESTIKU, yaitu BIS Edukasi Penanganan Stunting Terintegrasi Konseling Unit. Jadi setiap kami ke lapangan melakukan pembinaan Satya Gatra maupun optimalisasi Kampung KB di wilayah Kampung KB setiap desa kelurahan, kami turun dan melakukan pendekatan-pendekatan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Begitu juga dengan program lain terkait dengan inovasi kami, yaitu terkait dengan adanya 2 tahun ke belakang itu masih tingginya angka pernikahan usia dini. Kami membuat inovasi Wajah Kamu Bikin Gemas. Warga Banjar cegah kawin muda, minim prestasi. Itu sebagai inovasi kami untuk upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Kemudian 3 tahun ke belakang kami dari sisi peningkatan mutu pelayanan masih ada yang terjadi kegagalan ataupun efek samping. Kami mengoptimalkan petugas IMP di lapangan dengan inovasi Simpai Sinjang melalui kunjungan dari IMP setelah dilakukan pelayanan ke setiap sasaran akseptor. Melalui itu kami alhamdulillah saat ini sampai dengan bulan Agustus ini tidak ada angka kegagalan, Pak. Kemudian satu lagi dalam penanganan stunting, kami punya inovasi Gending Kaasih yang notabene masyarakat perlu pemahaman terkait dengan pola asup dan pemenuhan asupan gizi. Jadi pemanfaatan istilahnya bahan-bahan makanan yang ada di lingkungan dan pemberian pemahaman terkait dengan pola asuh anak, yaitu Gending Kaasih, gerakan edukasi parenting pemenuhan asupan gizi. Itu sebagai inovasi-inovasi kami dalam pemenuhan program-program yang berkolaborasi tentunya dengan program-program pusat, baik itu Quick Win maupun Tamasya, Gati dan lainnya. Sehingga untuk program pusat kami tidak membentuk kembali, Pak, tapi kami melanjutkan ataupun mengoptimalkan dari sisi BKB, kelompok BKB, anaknya kami dorong untuk ke Tamasya, orang tuanya kami dorong untuk ke Gati. Kemudian BKL kami dorong ke Sidaya. Sehingga apa yang menjadi program awal tidak tumpang tindih. Kami secara tidak langsung kami mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan dengan program yang akan dilaksanakan. Itu saja mungkin sebagai bahan laporan dari kami, Pak, terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan di Kota Banjar. Mudah-mudahan secara agregat mungkin sudah ada hasil yang cukup signifikan dari angka stunting 23,6 di tahun 2023, hasil SSGI 2024 alhamdulillah menurun menjadi 18,8%, 4,7%. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Bapak Kepala Perwakilan untuk menyampaikan sepatah atau 2 patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Kadis yang luar biasa
ternyata banyak inovasi loh ya. Kita beri aplaus untuk Pak Kadis. Kemudian Pak Camat ya, Pak Camat, Pak Lurah ya, yang pernah berkenan hadir ini padu padan nih ya, dari mulai kabupaten, kecamatan sama desa ya. Tepuk tangan untuk Pak Camat dan juga Pak Lurah ya, Pak Kades ya. Ibu semua, para kader yang luar biasa di pagi hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah Pak ya, tadi semalam hujan ya sampai subuh ya. Tiba-tiba ada Pak Kadis datang ke sini jadi berhenti hujan ya. Ya, puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Bestiku Bu ya. Ini sudah kepikiran sama saya nih Pak, kemarin tuh saya kan punya Muyan 2 di kantor, yang satu gerak, yang satu tuh udah masuk usia senja lah. Saya tuh berpikir saya mau quick win bangga ini masuk ke mobil gitu Pak. Kalau perlu saya modif dalamnya kan. Nanti mobil itu yang Muyan ini masuk ke dalam warga-warga, kita buka di sini ada tamasya, ada yang lainnya kayak mobil pintar lah. Nah gitu ya, saya berpikir ternyata luar biasa Pak Kadis bisa mengaplikasikan itu. Tepuk tangan dong ya. Ya. Ini udah masuk loh, ini di Jawa Barat coba Bestiku ya. Ya cuma terkait dengan Muyan, memang ini Pak Muyan itu 2 tahun ini di level pusat itu kan pengadaan bedak fisik itu kan berkurang ya. Tiba-tiba tahun ini kan ada Muyan lagi Pak, nanti kita akan lihat ya. Memang dalam Permenkes itu pelayanan itu harus di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi biasanya kalau kita tuh menyiasatinya ada Muyan di depan puskesmas gitu kan biasanya gitu kan ya. Ya jadi itu Bapak Ibu yang terhormat ya, Pak Kades dan juga Pak Camat ya, Pak Lurah. Jadi kalau kita melihat saat ini di level pusat BKKBN bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga garis miring BKKBN gitu ya. Jadi program B-nya dianggap sudah berhasil Pak. Bahkan saya udah advance Bapak Ibu ya. Dia ngomongin KB pasti tahu lah. Kondom, MOP gitu ya. Nah, tapi ada dalamnya pembangunan keluarga. Ya, pembangunan keluarga ini kementerian di negara maju Bu. Kalau negara maju itu ada kementerian kebahagiaan ya, ada kementerian keluarga dan yang lainnya. Ini kita udah menanjak ke keluarga maju. Jadi visi Pak Presiden di 2045 itu adalah Indonesia emas, karena kita sudah mencapai 100 tahun merdeka gitu ya. Nah tentu tidak ujuk-ujuk kalau pembangunan SDM itu harus ada yang namanya milestone-nya lah bahasa ini, atau lintasan-lintasannya Pak. Nah persiapannya sekarang, anak-anak sekarang ini ya, yang Bapak Ibu gendong ya, Bapak Ibu sayang-sayang ini ya, nanti di 2045 itu adalah penerus Bu. Mungkin kita 2045 ya udah masuk lansia dan yang lainnya. Nah ini yang anak-anak kita yang akan jadi generasi penerus bangsa. Makanya kenapa pemerintah fokus terhadap misalkan prevalensi stunting ya, kemudian fokus terhadap MBG, makan gizi gratis, karena ini mempersiapkan ini bangsa Bu. Jadi Pak Presiden itu membuat asta cita itu ya. Kalau kita masuknya cita keempat Pak terkait dengan SDM, dan cita keenam pemberantasan kemiskinan apa? Ini sebagai tangga menuju 2045. Tapi kan harus dipersiapkan Bu. Dari sekarang kayak kita nih, hidup kita kan di dunia dan akhirat kan. Nah kata dunia itu cuma sandiwara, dunia cuma sebentar. Yang hakiki itu di akhirat nanti. Tapi kan tiba-tiba kita langsung di akhirat kan. Di dunia kita harus investasi dulu, harus nanam kebaikan. Sama 2045 itu dipersiapkan sekarang anak-anak kita jangan sampai stunting. Nanti kalau anak kita stunting, nanti apa ya, sudah pendek ya. Karena semua anak pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting anaknya pasti pendek makanya saya. Nah kemudian apa? Nanti otaknya Bu ya kurang berkembang. Jadi nanti lemot tuh ya. Kemudian tanya gitu ya. Masih kurang cerdas Pak. Anak stunting, Bapak Ibu mungkin hafalan satu ayat ya, satu surat bisa sehari. Kalau anak yang biasa normal ya, ini anak yang stunting itu Bu bisa seminggu, 2 minggu belet pisan ya, nggak bisa gitu ya. Nah berarti ada resiko stunting. Kemudian ke depannya anak stunting itu gampang sakit ya Pak Kadis ya, kehujanan, meler ya, ingusan ya, titik-titik hareeng gitu kata orang Sunda Pak ya. Orang Banjar sebagai Sunda sebagai Jawa Pak ya. Sunda ya. Ini budak itu kunaon hareeng gitu ya. Kalau saya orang Karawang Bu. Jadi sama Pak Gubernur mirip-mirip lah bahasanya, Subang Karawang kan. Gitu. Nah itu jadi itu Bu.
jangka panjang anak stunting itu nanti apa Bu? Tidak bisa bersaing dengan anak normal, bukan anak yang dari China, dari mana-mana yang pinter-pinter Pak. Sehingga kenapa ini penting? Dan penanganan stunting nggak hanya satu dinas, tapi harus lintas sektor. Di desa ya, kalau Pak Kades, desa atau kelurahan Mbak? Desa, nah ini ada dana desa. Coba diarahkan nanti sebagian kecil aja untuk bidang keluarga balita, PMT, tambahan dan yang lainnya. Sudah ya? Udah ada kan di Permendesnya Pak ya? Nah itu. Jadi begitu Pak, jadi anak-anak itu nanti 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun bisa jadiin Pak Lurah, bisa jadiin Pak Camat, bisa jadiin Pak Kadis, bahkan bisa jadi wali kota atau presiden. Kita kan nggak tahu ya, nasib itu kan Allah yang memutar-mutar itu ya. Nah, makanya sekarang optimal ya, jadi anaknya jangan dikasih Bu ya, dikasih ya, anaknya kasih daging Bu, lauk basah itu ikan, karena stunting itu terkait dengan ikan Bu, tuh bisa Bu, diberi toge deh, diberi toge, manjangan tapi kumaha tuh ya. Jadi perkembangan otak itu dari gizi Bu, bohong Bu, kalau anak pintar itu mendadak pintar. Mungkin secara genetik ada, tapi harus ditunjang oleh makanan. Lihat pemain bola Eropa ya. Orang Eropa itu main bola itu pakai otak juga Bu. Saya ke badannya tinggi, rambutnya keriting, lari kencang tapi lupa masukin bola kemana Bu tuh. Jadi ada IQ Bu, main bola itu pakai ya, lari yang kencang lupa pilih sama star ya. Dia orang Jawa Barat itu indungna nyaaka budak bener Bu. Yang harus makan tuh orang tua dulu Pak, suami dulu, mertua dulu, baru anaknya makan Bu. Makanya kurang begitu cerdas anaknya Pak, karena anak itu makan sisa orang tua. Nah, kita harus dibalik Pak, kalau orang tua makan yang gesebut Bu, naon Bu, jauh di santan Pak ya, jauh di kolesterol Pak ya, makanya orang tua mah udah sayur bening gitu ya. Nah, tapi kalau anak itu rebus ikan ya, kemudian apa yang sehat Bu, karena ada perkembangan otaknya. Kalau seumuran di atas usia 30 ke atas Bu, 40 ke atas, ya udah Bu, kebanyakan kacang asam urat ya, bener gak Bu? Apalagi ibu-ibu nih sering waduh, jadi setiap setelah makan kicep ya, nah, kan kita minum simvastatin ya. Ya, jadi anak-anak Bu nggak ada kolesterolnya Bu, nggak ada asam uratnya. Jadi makan dulu anak, biarin bapaknya mah bisa jadi makan sendiri ya. Tapi kalau anak-anak dimakan daging Bu, ada hayam pencit tuh ya, berek budak itu, tong hayam dinyanya Bu, dijual makanya budaknya keriting ya. Ya Bu ya, anak tuh minum susu ya, susu sapi. Kalau yang udah di atas 2 tahun 3 tahun ya. Kalau satu masih di bawah 6 bulan susu ibu. Karena anak sapi minum susu, air susu. Anak sapi minum air susu sapi. Jadi kalau anak ibu minum air susu ibu. Jangan harus sapi. Kebanyakan susu sapi juga moh gitu. Dititagi hares ya kan. Susah. Jadi Bu, jadi anak itu maksa. Ibu tuh harus ngotot. Ini makan buat anak saya gitu. Deh bapak nama gitu kan, paling udut deh gitu ya, namun udut tong deket-deket yang jauh gitu ya, nanti jadi prokopasif kita anaknya Pak ya, Pak Kadis nih. Jadi itu Bu, jadi anak itu perkembangannya sampai dengan 5 tahun ya Bu ya, itu golden age 80% otak kita ya, itu di mana disuplai oleh makanan dan gizi, termasuk kesehatan lingkungan. Nanti kalau kita alfa ya, kita lupa dengan perkembangan anak, nanti kita nyesel. Karena kalau stunting itu kalau masuk 2 tahun Pak ya, si ubun-ubunnya Bu, biasanya di bawah 2 tahun nyoy-nyoy kan Bu ya. Nah nanti kalau udah 2 tahun cekrek ya Pak. Kalau udah stunting Bu, peluangnya cuma 10% kata Pak Menteri untuk sembuh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi fokus, budaknya jangan dikasih ciki Bu, ciki itu Bu. Ya, jangan dikasih ciki atau yang manis-manis, minum ya, minum yang manis-manis, jadi anaknya nggak mau makan tuh. Kalau kebanyakan makan snack di warung ya, makannya yang bergizi. Nasi, kemudian ya isi piring Pak ya. Nasi, ada sayur dan yang lain. Nah itu jadi dalam hari ini fokus pemerintah. Kemudian ada juga dari kementerian itu, Kemenduk Bangga itu ada yang namanya tadi
gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi yang bukan hanya pemerintah Bu, masyarakat juga bisa nyumbang juga. Dan ngasih anak stunting Bu, resiko stunting ya sebelum stunting ya. Tidak bisa ngasih makan sehari aja Pak, dikasih endog, di endog, kayak bisulan. Pikirannya gitu kan Pak ya. Padahal nggak ada hubungannya bisul sama endog Pak. Jadi harus makan tiap hari Pak Kades tuh. Dikasih makan tiap hari 6 bulan, dicek nanti di KMS-nya naik ya berat badannya. Lamun tuh naik-naik, lamun tuh tinggi-tinggi Bu, berarti ada masalah. Misalkan penyakit bawaan dan yang lainnya. Kemudian ada tamasya tadi, taman asuh sayang anak. Jadi ibaratnya ibu-ibu juga dilatih, kemudian pengelola TPA-nya dilatih dan yang lainnya. Kemudian ada juga gerakan ayah teladan. Sama nih bapak-bapak nih di sini ya. Jadi anak itu optimal kalau apa? Kalau ada kerjasama antara ayah dan ibu. Di kota-kota besar ya mungkin hampir 20% kurang sosok ayah Pak. Jadinya anak merindukan ayah. Ayahnya ke mana? Ke sawah. Ayahnya ke mana? Ya. Jadi yang mengasuh anak adalah ibunya. Padahal anak itu hasil fotokopian ayah dan ibu. Baunya ya itu kan mirip mirip ayah dan ibu. Makanya ayahnya mah enak wae kan Bu ya. Lamun budak pinter siga ayah, budak hebat siga ayah, budak oon siga. Nah, kata ibunya, saya kan oon makanya mau bapak. Kalau pinter nggak mau bapak. Itu ya. Jadi banyak Bu perkembangan nanti kalau anaknya kurang sosok ayah, apalagi anak gadis ya, nanti dia main handphone dan anaknya akan ketemu dengan ayah-ayah di dunia maya. Ayo, nanti janjian sama ayah-ayah yang lain. Udah gitu kata ayah lain, coba kamu katanya beli handphone nih, anter nih bungkusan ke sana, ternyata dalamnya narkoba. Amit-amit Bu ya, nauzubillah. Makanya ini penting menjadi ayah teladan. Nah ini BKKBN perlu ya. Kemudian terakhir ya si Daya ini lansia, betul kata Pak Adis. Sebenarnya tidak ada program baru di kita tuh, cuma packagingnya, kemasannya. Ya kemasannya ini adalah bagian dari Quick Win Kemenduk bangga. Kita berpikir Bu, kita tuh sukses, lansianya sukses, remajanya sukses, anak balitanya sukses, dan kita orang tua menjadi pengasuh dan juga kita menjadi panutan anak menjadi sukses. Makanya Kementerian Pak Kadis itu gak kelihatan hasilnya Bu. Beda dengan kepala dinas PU, ada jembatan, ya, ada jalan. Nah, tapi kalau Pak Kadis itu keluarga sakinah, mawadah warahmah, anaknya cerdas, pintar, ibunya guyup, suaminya peduli, ya. Antar anak sekolah sesekali kalau kosong Bu ya. Nah, kemudian lansianya berdaya. Jangan sampai ada lansia kesepian Bu. Nanti ngomong sendiri Bu. Ya, udah lansia ya, nggak ada punya temennya Pak ya. Nah nanti ada di Pak Kadis sekolah lansia. Sekolahnya itu jangan berpikir bawa buku, Bu. Enggak, nanti ada wisudanya juga. Wisuda lansia Bu ya. Kalau udah standar 1 di wisuda 2 gitu ya. Nanti mata kuliahnya Bu, ya sekolahnya lansia itu apa? Ada yang mancing, Bu, sekolah gitu Bu. Mancing bareng itu sekolah lansia. Nanti buat ya nanti nyanyi bareng sekolah lansia gitu Bu. Jadi buat ibu-ibu di atas 60 nanti bisa gabung dengan Pak Kadis dan juga dengan sosial untuk sama-sama di sekolah lansia. Demikian Ibu Bapak, nanti saya duluan. Jadi kita sama-sama guyub ya, masyarakatnya, pemerintahnya sama-sama. Nggak bisa pemerintah nyuruh-nyuruh gitu ya. Kalau masyarakat yang nggak peduli. Jadi kita sama-sama berkolaborasi. Ya, anak ayam berantem di atas genting, meninggalkan luka tak berbekas. Ayo semua turunkan stunting menuju kota Banjar yang sehat dan cerdas. Buah selasi campur bihun. Terima kasih hatur nuhun. Hatur nuhun. Pak Kaper berkenan untuk memberikan door prize, maka pertanyaan, mangga nuhun. Gampang Bu. Ibu-ibu siap-siap ya. Ya. Pertanyaannya gampang. Ya. Sebutkan ciri-ciri anak stunting. Tuh, saya udah bilang tadi ya. Sini Bu. Sini dulu. Ya. Lihat sini kamera ya. Lihat sini. Oke Bu, namanya saya Bu. Tuh, lihat kamera Bu. Tutin Carmila Agistian. Dadah dulu dong ke kamera dong. Ibu, sebutkan ciri-ciri anak stunting. Pertumbuhan, terus
pertumbuhannya kurang, Kurang berkembang Bu ya. tidak berkembang, ya. Kemudian Terus tingginya kurang, dengan anak sepantarannya Bu ya, ya, dari umurnya ya. Nah, terus Terus badannya kurang kiloannya kayak gitu ya. gimana? Pertama itu Apa, pertumbuhannya kurang, ya pertumbuhannya secara fisik Ya. maupun perkembangan otak ya. ya. Terus yang kedua, Yang kedua tumbuhnya nggak nggak berkembang gitu ya, kayak kalau tumbuh ke bawah, ya berarti tinggi kurang. tingginya berat kurang, badannya beratnya kurang. kurang. Ya. Kedua, Kedua itu kayak gugup. apa? Gimana ya? Apalagi? Kedua apa? Kurang apa? Secara ini Oh, kurang itunya apa kecerdasannya. kecerdasannya. Iya. Ya, bener. Kedua, ketiga, Ketiga ukuran dari tingginya, tingginya kurang apa ya? terus dari badannya Terus tinggi. gampang. Gampang. Tuh, tepuk tangan. Ya. Hadiah ini hadiahnya perumahan dalam bentuk brosur. Naik haji bila mampu. Nih, selamat ya. Ibunya deg-degan ya, Bu. Kalau di depan gitu gugup ya. Ini tuh enggak. Mungkin ini yang Bercanda keren, Bu. pertama. Bercanda keren. Tangan lagi, Bu. Oke, atur nuhun. Satu lagi. Bapak. Nah, ini saya bilang quick ya. 5 di Kemenduk Bangga tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebutnya 3 saja. Queens dari Kemenduk Bangga. Ayo. Ayo, Ibu ke depan, mangga. Ya. Quick itu artinya cepet Bu. Wins itu menang. Menang cepet tuh lah. Oke Bu, apa quick win-nya dari apa? 1. Genting, Panggilnya. gerakan orang tua asuh cegah stunting, Ih, hebat dong. Waduh. Luar biasa. Terus apa lagi? tamasya, Apa? taman asuh sayang anak, Waduh, tepuk tangan. 3. Ganti apa? gerakan ayah teladan Indonesia, Waduh. Bonus 1 lagi Mbak. Siap. Ya. Sidaya, Apa? lanjut berdaya. Waduh, yang ketiga Super Apps. Tepuk tangan dong. Waduh, ini. Ayo Pak, Kadis Pak, kasih. Mangga Pak, punten. Luar biasa Ibu ya, pinter ya. Padahal jaraknya jauh ini. Jarak keren. Aduh, makasih. Hebat loh Pak. Satu lagi pertanyaan dari Pak Kadis. Siap-siap ya Bu. Baik, untuk pertanyaan dari saya, tadi kan udah disampaikan pencerahan dari Pak Kaper. Saya tanya, siapa nama Pak Kaper? Pak Kepala Perwakilan BKKBN. Ke depan Bu, mangga. Ngacung maju ke depan. Ayo. Anu ngacung nembe. Ayo. Ibu mana? Kok ada ibu? Bapak Dadi Roswandi. Ya, leres. Mohon. Betul Pak? Gini Bu. Terima kasih kepada Pak Kaper atas pengarahannya. Terima kasih Bapak. Hebat ya, langsing baca-baca. Ini bagus nih. Ya,
Oke, dengan pinggang kurang dari berapa ya? 30. Terus macam apa?